There are moments when we forget who we are. Moments when the world is loud and truth feels distant. But God has never been silent about you. From beginning to end, His word speaks identity. Not just who you are, but whose you are. This is what He calls you. You are chosen, redeemed, loved, a child of God, a son, a daughter, set apart, a masterpiece. You are forgiven, clean, free. You are His beloved, a holy nation. You are His dwelling place, the light of the world, a city on a hill, an ambassador of hope, a citizen of heaven, an overcomer, appointed, equipped, held, sealed, strengthened. You are not forgotten, not abandoned, not alone. You are blessed, protected, provided for, safe in His hands. You are a new creation, adopted, marked by mercy, made for glory. You are His, now and forever, and nothing can separate you from His love. Ada sukacita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari katakan kiri kananmu, kita berjabat tangan, kita katakan, kamu pemenang mutlak. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat anugerah hidup yang Kau berikan pada kami hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini memuji menyembah Engkau. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau pembela kami. Bahkan Engkau selalu menjadi Allah yang menyediakan dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami dalam masa-masa keterpurukan Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau pembela kami Tuhan. Engkau Allah, Engkau Jehovah Jireh bagi kami Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan untuk itu kami tidak akan takut lagi Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, bahkan bagi bangsa Indonesia. Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Engkau memberkati Presiden dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran.
Biarlah Tuhan Kau berikan kesatuan hati, hikmat dalam menyelesaikan setiap permasalahan ada di bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia maju menjadi adil dan makmur. Tuhan memberkati Gembala sidang kami, Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Kau berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati kesehatan mereka. Kau berkati pelayanan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan kami percaya lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan di era Pentakosta ketiga ini. Dan amanat agung terlaksanakan hingga ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati generasi Yeremia anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai generasi ini untuk menuai jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Kuatkan iman mereka hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pikiran mereka adalah pikiran Kristus. Sehingga mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini adalah hari berkat, hari kemenangan Tuhan. Dan kami percaya kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita Allah sempurna dalam kehidupan kita, amin. Yang siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sorakan. Mari hari ini kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah bagi setiap kita. Haleluya. Dia katakan, Dia Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita benteng kehidupan, gunung batu keselamatan takkan tergoncang. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Boleh sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita, amin, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan. Mari menari bersama-sama kok. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. La 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 Boleh suarakan sekali lagi, haleluya. Mari tepuk tangan dan kepala sambil menari Bapak Ibu Saudara. Come on. Mari yang wanita
Ini para wanita yang memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ganti yang pria. Para pa para para pa 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 para pa para para pa para pa para para pa 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 para pa para para pa. Mari coba Tuhan katakan, bukan bersorak. Mari lebih lagi. Ku kan bersorak. Sama-sama. Ku kan bersorak, memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita dan sorakan. Umat Tuhan, Engkau yang merasakan Tuhan, Engkau yang mengalami kebesaran Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, sorakan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Telah ku buktikan
Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Ajar kami menaruh iman percaya kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kemarin saya baru pelayanan rumah duka Bapak Ibu Saudara. Pada saat pembukaannya saya membacakan Pengkhotbah 3. Mengatakan tentang musim kehidupan. Ada masa di mana kita menabur. Ada masa di mana kita menuai. Ada masa di mana kita meratap. Ada masa di mana kita menari. Ada masa kita berduka, ada masa kita bersuka cita. Tapi di ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, tetapi Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pada saat saya bacakan firman itu, Tuhan menaruh sesuatu hal yang kuat sekali di hati saya. Bahwa kita tidak bisa melewati, kita tidak bisa menghindari musim yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kita jalani hidup itu, kita jalani setiap musim yang ada. Bukan karena pada saat kita mengalami musim yang gak baik, bukan berarti Tuhan tidak suka dengan kita. Tapi justru melalui musim-musim tersebut, Tuhan sedang merangkai sesuatu yang luar biasa. Merangkai kehidupan kita. Untuk mencapai apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Mungkin gunung permasalahanmu masih ada. Mungkin pergumulanmu masih ada. Tapi biar hari ini, mari dengan mata imanmu kita lihat. Untuk kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Dia Allah yang terus berdaulat. Dan kita tetap bersyukur karena setiap rencana dan rancangannya luar biasa. Karena Ia, Tuhan Yesus kita, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Sungguh kami percaya dan kami akan terus bersyukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan dengan iman kami mau nyatakan kepadamu. Haleluya. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu
percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau buktikan kau setia. Kau buktikan kau berkuasa dan berdaulat. Kami mau tetap percaya. Kami mau berserah dan bersyukur hanya kepadamu, hanya kepadamu ini setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami mau nyatakan kepada-Mu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kami akan terus percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa berdaulat. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Ajar kami percaya bahwa setiap rencana-Mu indah ya Tuhan Yesus. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
Jesus, Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami mengenal Engkau sebagai penyelamat setiap kami, Tuhan. Pribadi yang begitu berkuasa atas hidup setiap kami, Tuhan. Kuasa dan kasih-Mu selalu sama, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your love, God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I long to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan pesan Tuhan di antara Bapak Ibu semua. Nah, sebelum menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Saatnya Tuhan kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, apa yang ingin Kau kehendaki supaya kami perbuat Bapa. Karena dalam hidup kami hanya mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah terbatas Tuhan. Berbicaralah Bapa, ambil alih ruangan di mana kami berada, ambil alih hati kami, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami, memberikan rema buat kami Tuhan. Ketika firman disampaikan, kami boleh menangkap pesan-Mu, kami boleh menangkap apa yang ingin Kau katakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk bulan ketiga di tahun 2026 ini. Dan saya percaya ada banyak orang yang ketika masuk tahun baru itu ada rasa khawatir dan takut. Apalagi kalau kita membawa masalah tahun 2025 yang belum selesai. Atau di tahun 2025 doa-doa kita belum terjawab. Kita makin takut, makin khawatir. Dan kita mendengar dari banyak di luar yang mengatakan bahwa akan ada ini, akan ada itu. Itu membuat kita makin takut. Karena itu satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu jangan takut, percaya saja. Yang kita ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 42. Baik, saya akan bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas sama-sama ayat per ayat sehingga melalui kisah Yairus ini iman kita semakin dibangkitkan. Nah ayat 22 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kepala rumah ibadat itu tergolong orang yang lumayan penting. Ia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan ibadah. Dan dia juga yang mengatur siapa yang bertugas, siapa yang tidak bertugas, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan dia juga mungkin mengatur manajemennya atau keuangannya. Jadi saya mau katakan bahwa Yairus adalah orang yang penting. Yairus adalah orang yang terhormat. Dan di tengah-tengah masyarakat, Yairus menjadi orang yang sangat disegani. Nah saya mau katakan bahwa di ayat 23, Yairus mengalami satu masalah. Ya, dikatakan bahwa anaknya sakit, hampir mati. Artinya anak Yairus sedang koma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir bahwa kita rajin ibadah dan tidak ada masalah, salah.
Walaupun kita rajin ibadah, mungkin kita rajin pelayanan, atau sekalipun kita menjadi pemimpin di satu gereja, tidak akan kebal dalam masalah. Semua orang pasti mengalami masalah. Seperti Yairus, walaupun dia kepala rumah ibadat, dia mengalami masalah. Nah, kita mau belajar dari Yairus, apa yang dilakukannya dalam rasa takut itu. Yang pertama dikatakan, Yairus tidak menyerah. Ayat 22 adat dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Naluri kebapaannya mungkin berkata begini, kalau anak ini mati, biarlah mati di tangan saya. Biarlah saya melepaskan kepergian anak ini. Tapi suara lain berkata, masih ada harapan. Engkau harus melangkah untuk mencari Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya bahwa orang-orang saat itu mendukung pilihan yang pertama, supaya tidak meninggalkan anaknya, supaya tetap ada di sisi anaknya. Tetapi dalam kebingungannya, Yairus memutuskan untuk memilih suara hatinya untuk mencari Tuhan. Nah, dia beranggapan bahwa selama masih ada nafas, ada pengharapan. Karena itu sekali lagi dalam situasi yang begini, Yairus tidak menyerah. Dia tetap mencari Yesus. Walaupun orang dunia katakan tidak ada harapan. Walaupun saat itu dia menghadapi satu masalah yang luar biasa. Tapi di ayat 22 dikatakan bahwa Yairus pergi untuk mencari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yairus rendah hati. Ayat 22b dikatakan, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yairus adalah seorang yang terhormat. Ia kepala rumah ibadat. Tetapi dengan kerendahan hatinya, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tanggalkan seluruh kebanggaannya. Dia kosongkan seluruh atribut yang dia pakai. Dia menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang Yairus. Ketika dalam rasa takut, dia tidak pernah menyerah. Dalam rasa takut, dia merendahkan diri. Dan dalam rasa takut, dia berkorban. Yairus adalah seorang yang terhormat. Dia kepala rumah ibadat. Saudara tahu kalau dia ketahuan menyembah Yesus, pasti jabatannya dipertaruhkan. Posisinya bisa dicabut. Padahal untuk mencapai posisi demikian gak mudah loh Bapak Ibu. Tetapi Yairus rela kehilangan itu semua. Rela berkorban demi kesembuhan anaknya. Karena itu dikatakan sekali lagi bahwa dia mengosongkan, melepaskan segala kedudukan dan posisinya. Nah, kita lihat ayat 24, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau belajar dari Yairus yang tidak pernah menyerah, yang rendah hati dan rela berkorban. Tetapi lihat di ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Waktu Yesus lagi jalan sama Yairus, sama orang-orang banyak, mereka udah mau jalan ke rumah Yairus, tiba-tiba Bapak Ibu perhatikan di ayat 25-34, itu adalah tentang perempuan pendarahan. Jadi waktu mereka berjalan, tiba-tiba dijegat oleh perempuan pendarahan. Dan perempuan pendarahan itu Bapak Ibu tahu dong ceritanya bagaimana dia mulai memegang jubah Yesus. Bagaimana Yesus bertanya, siapa yang pegang jubahku? Bagaimana Petrus berkata, banyak orang yang pegang jubahmu Yesus. Terus Yesus bilang, ada kuasa lain yang keluar dari tubuhku. Itu saya rasa memakan waktu yang lebih daripada 15 menit. Saudara bayangkan kalau saudara adalah Yairus. Gemes gak sih? Aduh, anakku udah mau mati nih. Anakku lagi krisis nih, kok bisa ya ditunda? Kok bisa ya ada perempuan pendarahan mencegat perjalanan ini? Saudara, seringkali kita mengalami hal yang demikian. Saya pernah loh ke dokter, antrian nomor 22 dari pagi dari jam 7. Waktu setelah nomor 21 dipanggillah saya. 22 itu kira-kira jam 1-an gitu ya. Dengan semangatnya saya datang, mau masuk ke ruang dokter itu. Tetapi susternya bilang, maaf ibu, dokternya makan dulu. Aduh, berapa lama sus? Ya 1 jam lebih. Aduh, saya harus nunggu. Dalam hidup kita, seringkali ada penundaan. Seringkali ada satu yang namanya delay.
Ini bukan penolakan, ini bukan, tetapi ada penundaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang ditunda hari-hari ini? Bapak Ibu sehingga mulai rasa takut. Doa-doa yang belum dijawab, rumah tangga yang belum pulih, atau hutang piutang yang belum dilunasi, promosi yang tertunda, penyakit yang gak kunjung sembuh. Saya mau katakan sekali lagi, penundaan bukan penolakan, bukan juga kegagalan. Nah, kita mau lihat ya, wow luar biasa. Ayat 34 tadi kan lagi jalan bareng-bareng nih Yairus sama Yesus dan orang banyak. Lihat ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara bayangin gak? Apa yang terjadi dengan Yairus? Saya rasa air matanya langsung turun. Air matanya langsung mengalir dan dia menangis. Kalimat ini bukan saja mengabarkan bahwa anaknya sudah mati, tetapi kalimat ini juga mengandung satu penghakiman. Nggak mudah loh. Kenyataannya, peristiwanya, anaknya mati. Dan yang paling hancur adalah ketika ada penghakiman. Mana imanmu? Udah jauh-jauh cari Yesus, engkau tinggalkan anakmu, mana? Sembuh nggak? Sembuh nggak? Saudara dikasih Tuhan, ini yang bikin tambah hancur Yairus. Imanmu gagal. Bela-belain cari Yesus. Nggak ada kan? Nggak ada apa-apa. Ada berapa banyak yang kita suka dihakimi oleh orang banyak begitu. Ibadah terus. Mana buktinya? Pelayanan. Mana buktinya? Saudara perhatikan. Mungkin saat itu kalau saya jadi Yairus mungkin gemes ya. Pasti mau bilang begini, aduh gara-gara perempuan pendarahan ini. Anakku mati. Yesus sih lambat, jadinya anakku mati. Yesus, kenapa? Kenapa anakku mati? Mana itu perempuan pendarahan? Aku mau maki dia, aku mau marahin dia. Karena gara-gara dia, anakku mati. Tapi kita lihat, saudaraku, di pasal ini kita nggak menemukan respon yang tidak benar dari Yairus. Air matanya boleh mengalir, tetapi tidak satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Responnya tidak menyalahkan siapapun juga. Saudara, kalau kita menghadapi suatu masalah, respon kita nggak baik, hati kita berisik, pikiran kita berisik, kita nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau respon kita nggak baik. Kalau reaksi kita nggak baik. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Yairus. Bagaimana dia meresponi sesuatu yang menghancurkan hatinya. Dan kita juga harus menjaga Bapak Ibu mulut kita ketika ada orang-orang yang sedang mengalami penundaan. Jangan pernah keluar penghakiman. Kamu sih makan apa coba bisa sakit begini? Atau ketika, aduh suamiku gak pulang-pulang, kamu sih. Terlalu banyak penghakiman dari mulut kita. Saudara, bukan saja peristiwa yang menghancurkan, tetapi perkataan juga bisa menghancurkan. Karena itu ketika ada orang lain dalam masa penundaan, stop mulut kita. Jangan pernah mengeluarkan hal-hal yang menyakitkan. Kita kembali kepada Yairus. Yairus percaya bahwa buluh yang terkulai tidak pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Dan saudara, kita lihat. Ayat 36. Tetapi Yesus dengan tenang menatap Yairus dan berkata, jangan takut, percaya saja. Wow. Wah, saya bayangin Bapak Ibu, Yairus ditatap oleh Tuhan. Tuhan Yesus gak bilang gini, udahlah tenang, jangan takut, percaya saja sambil lalu. Enggak. Tuhan Yesus gak bilang sambil iseng-iseng aja gitu, enggak. Tetapi Tuhan Yesus menatap Yairus dengan penuh kasih dan berkata, jangan takut, percaya saja.
Seringkali kita berada dalam situasi di mana kita harus memilih antara percaya atau menjadi takut. Tapi hari ini Tuhan dengan jelas berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan ini juga dikatakan kepada kita semua yang hari ini sedang merasa takut. Mungkin kita sedang merasa tertunda. Dia menatap mata saudara. Dia menatap mata saya dan berkata, jangan takut, percaya saja. Dan ini bisa kita dengar ketika respon kita benar. Ini bisa kita dengar ketika hati dan pikiran kita tenang. Yesus yang sama, yang berkata jangan takut, percaya saja kepada Yairus, dia juga berkata kepada kita hari ini, jangan takut, percaya saja. Karena lebih baik melewati badai bersama Yesus daripada berlayar dengan tenang tanpa dia. Luar biasa saudara, kita belajar dari seorang Yairus. Kadang-kadang kita sudah gak nyerah. Kadang-kadang kita sudah rendah hati. Kadang-kadang kita sudah berkorban. Tapi respon kita gak benar. Sehingga kita gak mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus gak mau mendengar apa kata orang. Karena waktu kita dalam masa penundaan, dalam masa rasa takut, seringkali kita lebih mendengar kata orang daripada kata Yesus. Tetapi pada hari ini saya mau katakan, mari dengar kata Yesus. Dia bilang, jangan takut, percaya saja. Nah, apa yang sedang Yesus lakukan ketika kita mulai percaya? Percaya bukan saja di bibir, tapi sikap hati dan kondisi hati kita. Nah, kita lihat, Yesus bekerja di balik layar. Ayat 37, saya bacakan kembali. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, Yesus tidak memperbolehkan orang menjumpai Yairus sembarangan. Dia hanya mengirimkan sahabat-sahabatnya kepada Yairus. Jadi apa yang dilakukan Yesus di balik layar? Yang pertama adalah mengirimkan sahabat untuk menguatkan. Soalnya kadang-kadang kita waktu dalam masa penundaan, tiba-tiba ada teman yang udah lama WA kita, apa kabar? Yuk kita ikut ibadah, itu dari Tuhan. Atau tiba-tiba teman lama kita tiba-tiba ngasih kita ayat Alkitab yang menguatkan kita, itu dari Tuhan. Atau tiba-tiba seorang saudara jauh yang gak pernah ketemu tiba-tiba ngajak kul, itu dari Tuhan. Karena sekali lagi ketika dalam masa penundaan, Tuhan mengirimkan sahabat-sahabat untuk menguatkan kita. Nggak sembarang orang dikirim kepada kita. Tuhan pilih. Mari kita menjadi juga sahabat-sahabat Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali. Saudara, ketika ada rasa takut, ketika ada rasa bimbang, hancur hati, Tuhan mengirimkan sahabat-sahabatnya yang dia tahu akan menguatkan iman kita. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Ayat 38 dikatakan, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, menatap dengan suara nyaring. 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi ayat 40, tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara perhatiin ya. Ya, orang-orang yang berduka ini ketika Yesus mengatakan bahwa anak Yairus tidur, mereka ganti loh, dari nangis jadi ketawa. Saudara, gampang gak sih dari nangis jadi ketawa? Buat orang-orang munafik gampang loh. Tetapi buat orang-orang yang tulus sulit. Dikatakan bahwa mereka dari menangis langsung tertawa. Banyak banget di sekitar kita orang yang bersandiwara. Ketika kita dalam masa penundaan, ketika kita dalam masa ketakutan, ada banyak orang di sekeliling kita yang mungkin di depan kita bilang, aduh, aku turut berdoa ya buat kegagalanmu. Mungkin di belakangnya dia bersorak, syukurin misalnya. Atau ada orang-orang di depan kita yang kelihatannya baik, ikut bersedih, tetapi di belakang mereka tertawa. Saudara, banyak orang-orang yang munafik di sekitar kita.
atau banyak orang yang menusuk di belakang, atau banyak teman-teman kita yang sebenarnya dia tidak peduli. Jadi saudara, ketika kita dalam masa penundaan dan kita merasa sendiri, saudara harus tahu bahwa Yesus mengusir sahabat yang melemahkan iman kita. Dikatakan di sini, maka diusirnya. Diusir bukan karena benci, tetapi Tuhan mengusirnya supaya iman Yairus nggak goyang. Tuhan mengusirnya supaya iman Yairus tidak menjadi lemah. Jadi kalau hari ini kita merasa kita sendirian, tiba-tiba teman-teman ninggalin kita. Kalau kemarin waktu kita lagi berhasil, ada banyak orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita dalam masa penundaan, masa masalah, tak satu pun yang bisa kita hubungin. Malah kadang-kadang baru kita angkat telepon aja udah ditutup sama dia. Dulu sering ngajak ngafe mungkin, tapi sekarang boro-boro. Saya mau katakan, gak usah bersedih, gak usah kecil hati, karena memang Tuhan mengusir mereka. Tuhan tahu hati mereka. Tuhan gak perlu orang-orang yang munafik. Tuhan gak perlu orang-orang yang menusuk dari belakang. Jadi sekali lagi, kalau hari ini merasa sendirian, jangan takut. Mereka meremehkan kuasa yang ilahi. Betapa hebat sandiwara duka yang dimainkan. Yesus mengusir mereka. Karena Yesus tahu, kuasa Allah tidak dapat dihentikan oleh kata-kata manusia. Entah itu cemoohan, entah itu cibiran, atau entah itu tertawaan. Karena kuasa Allah berkuasa membangkitkan orang mati sekalipun. Jadi apa yang Yesus lakukan di balik layar ketika dia bilang jangan takut, percaya saja. Yang pertama adalah dia mengirimkan orang-orang untuk menguatkan kita. Dia juga mengusir orang-orang yang melemahkan kita. Dan yang ketiga, saatnya mujizat dinyatakan. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hei anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Yesus berkata talitakum bukan kepada anak Yairus saja, tetapi dia juga berkata kepada kita semua. Dia berkata talitakum, penyakitmu sembuh. Talitakum, rumah tanggamu pulih. Talitakum, hutangmu lunas. Talitakum, promosi menjadi milikmu. Saudara yang dikasihi, Yesus yang ada yang berkata talitakum itu juga ada hari ini berkata kepada kita. Itulah yang dikerjakan Yesus, yang dilakukan Yesus di belakang layar. Ketika kita mau respon yang benar. Ketika kita benar-benar percaya, kondisi dan hati kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan bekerja di balik layar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Pertanyaannya gini ya, kenapa sih ada penundaan? Kenapa sih nggak dari ayat 21 sampai 24? Nggak ada tuh ayat 25 sampai 34. Nggak ada perempuan pendarahan. Langsung aja dari ayat 21 langsung ke Yesus membangkitkan anak Yairus. Nggak perlu ada penundaan. Nggak perlu. Kenapa sih Tuhan pakai ada perempuan pendarahan yang lewat? Kenapa sih Tuhan? Seringkali dalam hidup kita juga tanya ya. Kenapa sih Tuhan ditunda? Kenapa sih lama banget Tuhan? Saya 26 tahun loh menunggu jawaban Tuhan. Ada berapa banyak penundaan dalam hidup saya. Dulu saya nggak ngerti, tapi sekarang saya mengerti. Saudara-saudara lihat judulnya ya, judul di Alkitab. Saudara lihat di depan judulnya. Apa judulnya? Yesus membangkitkan anak Yairus. Itu judulnya begitu kan? Nah saudara, kalau tidak ada penundaan, judulnya apa? Kalau saudara lihat di Alkitab, pasti judulnya Yesus menyembuhkan anak Yairus. Ya dong? Ya dong, kalau nggak ada penundaan, berarti Yesus menyembuhkan anak Yairus. Waktu ada penundaan, Yesus membangkitkan anak Yairus. Saya mau tanya, spektakuler yang mana? Sembuh atau bangkit?
Sembuh atau bangkit? Bangkit ya, spektakuler bangkit lah. Yesus menyembuhkan anak Yairus. Yesus membangkitkan anak Yairus. Lebih spektakuler yang mana? Bangkit. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masa penundaan adalah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan hal yang spektakuler dalam hidup kita. Masa penundaan adalah di mana masa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang wow dalam hidup kita. Apa sih tujuannya? Ya nggak usah wow-wow lah Tuhan. Apa sih tujuannya? Kok ada masa penundaan? Saya mau katakan tujuannya begini nih. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Takjub kepada Yairus? Bukan. Takjub kepada anak Yairus? Bukan. Takjub kepada perempuan mendarahan? Bukan. Tapi di sini dikatakan bahwa semua orang yang hadir sangat takjub, artinya mereka semua takjub kepada Tuhan. Perempuan pendarahan disembuhkan, anak Yairus dibangkitkan. Betapa banyak yang takjub kepada Tuhan. Jadi kalau kita hari ini sudah mengalami hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita, tujuannya bukan kita untuk kita sombong, tapi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan ingin yang spektakuler dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa, Tuhan, pulihkan rumah tanggaku. Kita berdoa supaya pulih. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan, bukan saja pulih, tapi kita bisa jalan-jalan ke Eropa loh. Atau kita sedang berdoa, Tuhan, rumah kontrakanku gini gimana nih Tuhan? Aku harus bayar. Ada penundaan, bukan berarti kita disuruh kontrak terus. Penundaan itu membuat kita dikasih rumah sama Tuhan. Atau Tuhan, lindungi pekerjaanku. Tuhan, supaya aku gak dipecat. Ada penundaan. Tuhan sedang mempersiapkan promosi yang lebih daripada apa yang kita doakan. Karena sekali lagi, penundaan adalah saat di mana Tuhan melakukan sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang membuat kita, wow. Kenapa yang kita gak pikirkan? Apa yang tidak timbul dalam hati, apa yang kita gak dengar, Tuhan siapkan buat kita semua. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini sedang berada dalam masa-masa seperti Yairus, stop komplain, stop ngeluh, stop untuk menyalahkan siapapun juga. Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Karena Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dalam masa-masa yang gak enak itu Tuhan sedang mengirimkan sahabat-sahabat yang baik. Dalam masa-masa gak enak itu Tuhan mengusir sahabat-sahabat yang melemahkan iman kita. Dalam masa-masa seperti itu mujizat dinyatakan. Bukan yang biasa, tetapi mujizat yang sangat luar biasa. Karena Tuhan memberkati kita bukan untuk menjadikan kita sombong atau serakah, namun agar kita menjadi berkat serta memuliakan namanya. Sudah yang dikasih Tuhan, waktu saya baca perikop ini benar-benar, kalau saya banyak waktu mungkin saya akan kesaksian bagaimana masa penundaan dalam hidup saya. Dan saya sampai hari ini gak habis pikir Tuhan memberikan di luar apa yang menjadi doa-doa saya. Dan Tuhan yang sama yang dulu membangkitkan anak Yairus adalah Tuhan yang sama yang akan membuat kita menikmati apa yang kita gak pikirin. Karena Tuhan kita tidak pernah terbatas. Saudara, suatu sore saya duduk di teras. Ya, saya sudah sering cerita nih ya. Tiba-tiba ada nyamuk kan. Nyamuk lagi mau nangkep cicak. Terbalik, cicak nangkep nyamuk, ya kan? Ada cicak lagi merayap di dinding, dia mau nangkap nyamuk. Waduh, kesempatan itu saya nggak sia-siakan, langsung saya nyanyiin Bapak Ibu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu nggak kena.
Gak kena. Nyamuknya hinggap di tangan saya. Kena. Wah, saya mau nolong cicak dong. Tadi kan mau nyamuk. Sekarang ini nyamuk ada di tangan saya. Saya kasihkan, saya naik ke bangku. Cak, nih Cak, nyamuk yang tadi kamu kejar. Saudara tahu? Cicaknya kabur. Cicak kabur bukan karena takut sama nyamuk. Orang dia tadi mau makan nyamuk. Kenapa cicak kabur? Karena dia lihat tangan saya. Yang bawa nyamuk itu tangan siapa? Dia lihat tangan saya, makanya cicaknya kabur. Saya mau katakan Bapak Ibu, iblis gak takut sama kita. Masalah gak takut sama kita. Tetapi yang dia takuti ketika kita berada di tangan siapa? Waktu kita berada di tangan Tuhan, gak ada lawan. Waktu kita berada di tangan Tuhan, kita aman. Siapa lawan kita? Maka sekali lagi, pastikan hidupmu hari ini ada di tangan siapa. Kalau engkau sudah memastikan bahwa hidup kita di tangan Tuhan, kita akan bilang, siapa takut? Dan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Karena waktunya pasti, Yesus berkata, talitakum. Talitakum. Saudara, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tetap rendah hati, mari terus berkorban, mungkin waktu, tenaga, perasaan, uang, atau apapun juga. Dan yang terpenting dari itu semua, berikan respon yang baik. Berikan respon yang baik, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Jangan takut nak, percaya saja. Tuhan menatap mata kita dan berkata, jangan takut, percaya saja. Setelah itu diam. Tuhan bekerja di balik layar untuk membuat sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami menyembah Yesus yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Yairus boleh ditali takum, kami percaya kami juga akan mengalami hal yang sama. Karena Tuhan yang kami sembah sekali lagi tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus mampukan kami untuk punya respon yang benar. Roh Kudus mampukan kami supaya kami punya respon yang seperti yang Tuhan mau. Kami tidak menyalahkan siapapun juga. Kami percaya Tuhan bekerja di balik layar. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tenangkan pikiran kami, tenangkan hati kami, tenangkan perkataan kami, supaya kami bisa mendengar suara-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Rita Arifin yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 15 Maret 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya hari Minggu 15 Maret 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salaparang. GBPRJ Manera Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofyan Wijaya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 13 dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. GBI Amsutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemudaraan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun
yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Manor Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum auto kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Kul mulai hari Senin 16 Maret sampai dengan Minggu 29 Maret 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 30 Maret 2026. Kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Selasa 17 Maret sampai dengan Rabu 25 Maret 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Kamis 26 Maret 2026. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBPRJ. Atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom Papi, Mami, dan adik-adik. Tahun ini CK7 Kids Camp kembali lagi dengan tema My Story with God. Lewat acara ini, adik-adik akan belajar bahwa masing-masing kita memiliki talenta dan cerita yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita semua diciptakan untuk satu tujuan mulia karena Tuhanlah yang menulis kehidupan kita. CK7 Kids Camp akan diadakan dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa dan Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan biaya early bird sebesar Rp750.000 dari tanggal 1 hingga 29 Maret 2026. Harga early bird khusus untuk adik-adik yang memiliki kartu absen ya. Kuotanya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya. Karena setelah itu akan dikenakan biaya regular price sebesar Rp850.000. Acara Kids Camp diperuntukkan adik-adik yang duduk di kelas 3 hingga 6 SD. Yuk, jangan sampai kelewatan. See you adik-adik. Tetapi berbicara tentang apa yang Dia mau. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good all the time. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good all the time. Sehingga ketika kita bermesbah, situasi apapun bisa kita pegang. Karena Roh Kudus itu berbicara sesuai dengan firman-Nya. Dan Tuhan ngomong kayak gini, gak apa-apa anakku. Karena dalam kelemahanmu lah, kuasaku menjadi sempurna. God is good all the time. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram,
TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus, selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal.
Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya.
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.